Bapa, itulah sejatinya tujuan setiap kami, orang-orang yang sudah Kau selamat. Memenuhi apa yang menjadi rencanamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, Kau sudah beri kami pengertian. Kami bersyukur kalau sore ini kami boleh memuji cerobohan kami di hadapan-Mu, sehingga ibadah ini benar-benar berkenan. Bapa, saatnya kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, firman yang akan mendewasakan iman setiap kami, yang membuat kami semakin mengenal Engkau lebih lagi. Pakailah anak-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berkati kami semua, urapi kami semua, tambahkan kami hikmat, sehingga kami boleh tidak hanya menerima, tetapi juga mengerti dan menghidupi firman-Mu. Hidup kami boleh berubah. Terima kasih ya Bapa, berbicaralah, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, mari setiap kita yang siap menyambut firman Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, jam 1 sampai jam 1 tadi terang benderang, panas tiba-tiba, cuaca berubah, lalu hujan sampai jam ibadah tiba masih tetap hujan. Saya bersyukur saudara boleh ada di tempat ini, boleh hadir ya. Tentu saudara haus untuk berjumpa dengan Tuhan. Oleh sebab itu jangan sampai kehadiran Bapak Ibu Saudara ini menjadi sia-sia. Benar-benar perhatikan ya pesan-pesan firman Tuhan yang disampaikan, sehingga ketika kita pulang kita betul-betul membawa berkat-berkat Tuhan. Amin saudara. Ya, puji Tuhan. Minggu ini tanggal 7 itu ada ibadah Jumat Agung, dan tanggal 9 hari Minggu itu ibadah Paskah. Enggak terasa ya Bapak Ibu Saudara, dan gereja kita memiliki tema seputar kematian dan kebangkitan. Bapak Ibu Saudara, kita mau percaya atau tidak, mau memikirkan atau tidak, tetapi faktanya yang namanya realitas kematian itu memang benar-benar ada. Dan itu tidak bisa dihindari oleh setiap kita manusia. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan kalau kita pikirkan betul-betul, bahwa akhir hidup kita itu bisa terjadi setiap saat. Ya, dan bisa terjadi di mana saja. Tidak perlu harus sakit dan tidak perlu harus usianya sudah lanjut. Enggak perlu. Nah, kalau kita menyadari akan hal itu, maka sebenarnya lebih baik kalau kita memikirkan realitas kematian itu sekarang. Kenapa? Karena ketika kita menutup mata, semuanya sudah selesai dan kita tidak bisa mengubah nasib kita lagi. Karena kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Itulah sebabnya kita perlu memikirkannya sekarang. Pertanyaannya apa Pak yang perlu dipikirkan? Nah, yang perlu dipikirkan adalah bagaimana kita itu bisa mengalami satu kematian yang mulia. Itulah sebabnya tema sore ini firman Tuhan adalah kematian yang mulia. Kalau saya katakan kematian yang mulia, ya, tentu ada kematian yang tidak mulia. Ya. Pertanyaannya, mulia itu apa toh Pak? Mulia itu kalau dalam bahasa Ibrani
dikatakan sebagai yagar, artinya memiliki nilai yang tinggi. Kalau dalam bahasa Inggris precious atau berharga, ya, berkualitas, bermartabat, saudara. Jadi kalau kematian itu tidak mulia, artinya nilainya tidak tinggi, tidak berkualitas, itu berarti kematian yang sia-sia, kematian yang tragis, saudara. Ya, kematian yang tragis itu bukan seperti yang sering kita bayangkan. Oh, karena tinggal 2 hari, ya, hari pernikahan tiba-tiba salah satu atau kedua pasangan itu mengalami musibah, ya, kecelakaan pesawat atau kecelakaan di jalan tol lalu meninggal. Wah, kematiannya tragis, sia-sia. Atau barangkali seorang yang sudah berjuang, yang tadinya miskin, berjuang, bekerja keras sampai tua, akhirnya berhasil, ya, memiliki banyak harta, lalu anaknya ternyata tidak baik, saudara, ya, nakal, berontak, ya, bahkan terlibat, ya, kasus narkoba, ya, menghabis-habiskan semua hartanya, judi, ya, hartanya semua habis. Orang tua ini yang berjuang sejak muda kepikiran, saudara, akhirnya meninggal. Lalu orang ngomong, wah, kematiannya itu tragis, sia-sia. Bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya kematian yang tragis adalah kematian yang membawa seseorang itu kepada kebinasaan kekal di api neraka, saudara. Ya, itu yang dimaksud kematian yang sia-sia, kematian yang tragis. Itulah sebabnya petang hari ini kita akan perhatikan apa yang tertulis di dalam Mazmur 116 ayat 15. Di mana dikatakan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya, saudara jangan ngomong gini loh, Pak, ini ayatnya kan untuk orang meninggal. Kok tahu, saudara? Iya. Karena ketika saya menghadiri upacara perkabungan, pernah saya dengar Pak Pendeta itu membacakan ayat ini. Nah, tetapi saudara jangan salah, dibacakan ayat itu bukan untuk orang yang mati loh, saudara. Tetapi untuk orang yang apa? Hidup, saudara. Kalau yang mati juga sudah enggak mudeng, enggak tahu. Ya saudara, untuk yang hidup. Jadi ini ayat ini untuk kita semua, saudara, ya. Kalau dikatakan berharga di mata Tuhan, kematian semua orang yang dikasihinya, kita mesti tahu bahwa tidak semua orang itu dikasihi Tuhan. Yang setuju ngomong amin. Tetapi banyak juga orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kalau kita belajar dari Alkitab, ada Ayub, ada Henoh, ada Nuh, ada Abraham, ya, ada Yusuf. Ya, saya pikir itu orang-orang yang dikasihi Tuhan dan tentu masih banyak lagi. Tetapi yang paling luar biasa, satu pribadi yang dikasihi Tuhan adalah pribadi Yesus Kristus, saudara. Yesus Kristus ketika mengenakan tubuh daging, ketika dia ada di dalam dunia, dia dikasihi oleh Bapa di surga. Amin, saudara. Nah, terkait akan hal ini, kita harus tahu dulu bahwa ketika Yesus, kalau saya katakan Yesus bukan Tuhan Yesus, itu maksud saya ketika dia menjadi manusia, ketika dia hidup di bumi ini. Begitu ya, saudara. Nah, yang perlu kita tahu adalah bahwa ketika Yesus ada di dalam dunia ini, dia itu benar-benar disamakan dengan manusia. Itu penting. Jadi 100% manusia. Yesus itu 100% manusia, tetapi 100% Allah. Kapan Pak dia sebagai Allah 100%? Ketika
pranatal. Sebelum dia datang ke dalam bumi ini, dia memiliki kerajaan kemuliaan di sorga sana. Tetapi ketika dia menjadi manusia, dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 7, dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sangat jelas. Artinya apa? Kita bisa perhatikan ketika dia lahir, itu pun melalui proses persalinan. Tidak langsung turun dari sorga seperti ketika dia naik ke sorga. Enggak, tetapi melalui rahim seorang wanita. Amin saudara. Tidak hanya itu, di dalam Ibrani 2 ayat yang ke-17, jelas dikatakan bahwa dalam segala hal ya, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Artinya apa? Disamakan dengan manusia, disamakan dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ketika menjadi manusia, ya Tuhan Yesus juga memiliki satu keinginan, ya memiliki satu kemauan, memiliki satu kehendak. Dia juga memiliki perasaan, saudara. Tuhan Yesus itu bisa loh marah. Alkitab mencatat, betul ya? Bisa merasakan kecewa, saudara. Ya, bisa, ya jengkel, bisa, saudara. Ya, tidak hanya itu, Tuhan Yesus juga bisa mengalami sakit. Ya. Kalau dicubit, ya tetap sakit. Bisa merasakan lapar, bisa merasakan haus. Makanya waktu disalib, dia merasa haus. Betul ya saudara ya? Itu jelas saudara. Maksudnya benar-benar sama dengan manusia, dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tetapi saya mau katakan, Tuhan Yesus dikasihi Bapa di surga. Amin. Yang jadi pertanyaan gini, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dikasihi Bapak di surga enggak, saudara? Kita kan sama. Coba renungkan sejenak. Coba saudara tanya ke kanan kiri, kira-kira kamu itu dikasihi Bapak di surga enggak? Kamu tuh dikasihi Tuhan atau enggak? Itu pertanyaannya saudara. Bahkan tidak hanya dikasihi, Yesus juga diakui sebagai anaknya yang berkenan. Di dalam Matius 3 ayat 17. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, saudara. Allah berkenan terhadap Yesus, putra tunggalnya. Berkenan maksudnya apa? Maksudnya hidup Yesus itu bisa diterima Bapa di surga. Maksudnya begitu, saudara. Kenapa hidup Yesus bisa diterima Bapa di surga? Karena selama hidupnya yang dilakukan Yesus hanya untuk kepentingan Bapa. Dia tidak melakukan sesuatu untuk kepentingannya sendiri, untuk kebutuhannya sendiri. Tetapi yang dia kerjakan dari awal sampai akhir 33,5 tahun berada di dunia ini hanya untuk kepentingan Bapanya. Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia, kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bicara makanan adalah sesuatu yang dikerjakan setiap hari sepanjang hidup. Itu maksudnya ya, selama hidupnya yang dilakukan, yang mulia Tuhan Yesus hanyalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Karena itulah hidup Yesus adalah hidup yang berkualitas, hidup yang mulia, hidup yang bernilai tinggi. Amin, saudara. Itulah kenapa kematian Yesus menjadi kematian yang mulia, yang bermartabat,
yang bernilai tinggi, yang berkualitas. Kenapa? Karena kehidupannya juga berkualitas. Saya bisa katakan bahwa ketika hidup di dunia, Tuhan Yesus itu sukses besar. Jadi kesuksesan seseorang itu bukan diukur dari hal-hal lahiriah. Ya, berapa gelar yang sudah dicapai, berapa tabungan yang dimiliki, tetapi apakah di dalam hidup itu seseorang melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan pekerjaannya, memenuhi rencananya atau tidak. Itu parameter atau ukuran kesuksesan yang benar. Dan itu dimiliki oleh Yesus. Jadi kita bisa simpulkan ya, kalau seseorang itu memiliki hidup yang mulia, yang bermartabat, yang berkualitas, nilainya tinggi, maka bisa dipastikan kematiannya pun akan merupakan kematian yang mulia, yang berkualitas. Sebaliknya jika seseorang tidak memiliki hidup yang mulia, hidup yang bermartabat, yang berkualitas, yang bernilai tinggi, maka kematiannya pun tidak mungkin kematian yang mulia. Amin, saudara. Bisa ngerti yang saya maksudkan? Ini penting sekali ya, ini penting sekali. Jangan dipikir ini kita sampaikan untuk kebutuhan Bapak Ibu Saudara saja. Tetapi saya sendiri juga membutuhkan untuk membangun iman saya. Ya. Karena apa? Karena ini memang penting dan sulit sekali untuk dihayati. Menghayati kematian Kristus itu sulit, bahkan terkesan mustahil. Ya. Tetapi bisa saudara kita menghayati itu. Nah, pertanyaan yang bisa muncul begini, kenapa kematian Yesus bisa saya katakan sebagai kematian yang mulia? Kalau tadi hidupnya mulia, kenapa hidupnya mulia? Karena melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan pekerjaannya, memenuhi rencana Tuhan. Lah kalau kematiannya kok bisa mulia? Mulianya dalam hal apa? Pertanyaannya seperti itu. Yang pertama, karena kematian Yesus itu menyelesaikan dosa manusia secara tuntas atau sampai tuntas, saudara. Sampai tuntas artinya apa, Pak? Artinya sampai akhir, sampai selesai. Kalau kita perhatikan di dalam Yohanes 19 ayat 30, ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus betul-betul menyelesaikan tugas yang diembannya, pekerjaan yang diberikan Bapa kepadanya, amanat dari Bapanya dikerjakan sampai selesai. Jelas dikatakan dia ya mengatakan sudah selesai, baru menyerahkan nyawanya. Kalau belum selesai, saya percaya ya Tuhan Yesus tidak akan menyerahkan nyawanya, saudara. Karena memang ya tujuan kedatangan Kristus ke dalam dunia ini untuk menebus dosa manusia dengan cara mati di kayu salib. Sudah pernah saya sampaikan. Amin, saudara. Sekarang coba saudara bayangkan, andai-andai ketika dalam pergumulan yang berat di Taman Getsemane, Yesus tidak kuat lalu meninggal. Atau ketika kalau kita nonton film The Passion, ketika dia dihujani dengan cambukan yang berduri itu, ya sampai kulitnya mengelupas, dagingnya kelihatan keluar, lalu dia meninggal di situ. Rencana Allah gagal loh saudara, rencana Allah gagal loh. Dosa manusia nggak bisa ditebus loh. Kalau dosa manusia nggak bisa ditebus, semua orang tanpa kecuali ketika menutup mata meluncur ke api kekal neraka. Kenapa? Karena nggak bisa diselenggarakan penghakiman.
Karena semua orang, dikatakan Roma 3 ayat 23, telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Padahal upah dosa dikatakan Roma 6 ayat 23 adalah maut. Maka semua orang tanpa kecuali langsung meluncur ke api kekal neraka. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus sampai tuntas. Sehingga bisa diadakan penghakiman, saudara. Mengerti saudara? Kalau kita orang percaya dihakimi berdasarkan kehendak Bapa. Apakah kita melakukan kehendak Bapa atau enggak? Kalau bangsa Israel dihakimi berdasarkan Taurat Musa. Mereka belum mengenal kasih karunia. Kalau zaman-zaman sebelum itu Alkitab mengatakan ya Allah menuliskan Taurat di hati setiap orang. Mereka akan mengerti kebenaran sesuai yang diajarkan nenek moyangnya. Dan itu menjadi ukuran penghakiman, saudara. Tetapi puji Tuhan, ya Tuhan Yesus berhasil sampai tuntas, sampai akhir. Dan dia mati di kayu salib, saudara. Sampai tuntas artinya apa? Artinya bahwa sepanjang perjalanannya sampai di kayu salib, hidup Kristus itu tidak bercacat dan tidak bercela. Itu penting, saudara. Itu penting. Pentingnya di mana, Pak? Dengerin ya, saudara. Kita lihat Ibrani 4 ayat 15. Dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. You sakit, Yesus bisa merasakan, saudara. Ya, you sedih, Yesus bisa merasakan. Kelemahan-kelemahan kita dia bisa rasakan. Bahkan di sini dikatakan sama dengan kita, ia telah dicobai, mengalami berbagai macam pencobaan, aniaya, Tuhan Yesus alami, penderitaan, sengsara, dialaminya semua. Bedanya dengan saudara dan saya apa? Hanya Yesus tidak berbuat dosa. Renungkan sejenak, Yesus tidak berbuat dosa, tidak bercacat dan tidak bercela. Sehingga apa? Sehingga darahnya benar-benar kudus, darahnya betul-betul suci, darahnya benar-benar mahal dan sangat-sangat berharga. Itulah sebabnya di dalam 1 Petrus 1, ya, ayatnya yang ke-18 dan ke-19 dikatakan begini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan apa, saudara? Darah yang mahal. Bukan darah saya, bukan darah saudara, dikatakan dengan tegas dan jelas, darah Kristus. Kenapa darahnya sangat mahal? Dikatakan seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercela. Darahnya benar-benar kudus, benar-benar suci. Sehingga apa? Sehingga bisa menghapus, bisa menebus semua dosa manusia. Yohanes 1 ayat 29. Dikatakan, ya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Renungkan sejenak, saudara. Darah Yesus itu mahal harganya. Sehingga darah seorang bisa untuk menghapus dosa semua manusia. Amin, saudara. Amin. Loh, kok bisa toh, Pak? Wong darah seorang kok untuk menebus dosa semua manusia? Iya. Roma 5 ayat 18 tidak saya tuliskan di sana, saya bacakan untuk saudara. Sebab itu sama seperti oleh satu
satu pelanggaran, yaitu oleh Adam, semua orang beroleh penghukuman. Dosa kita itu karena perbuatan satu orang. Amin, saudara. Dikatakan dalam kalimat selanjutnya, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran. Pribadi yang tidak bercacat dan tidak bercela, siapa itu? Kristus Yesus. Semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi clear, fair, amin saudara. Karena seseorang yang berbuat dosa, kita semua berdosa. Sekarang karena perbuatan seorang yang tidak bercacat, tidak bercela, semua orang beroleh kesempatan untuk selamat. Amin. Dosanya dihapuskan. Dan Kristus melakukan itu sekali untuk selama-lamanya dan sempurna. Kenapa dikatakan sekali untuk selama-lamanya? Iya, karena memang kematiannya di kayu salib itu cuma sekali. Kenapa dikatakan sempurna? Karena dosa yang ditebus itu dosa dari semua manusia. Baik yang dulu pernah hidup, sekarang sedang hidup, ataupun yang kelak akan lahir ke dalam dunia. Semua dosa manusia sudah selesai di kayu salib oleh darah Kristus. Coba saudara pahami benar-benar, ini kebenaran saudara. Masuk akal saudara. Saya ketika terus belajar, saya mengerti kebenaran yang murni, saya terkagum-kagum. Benar juga ya, ternyata begitu. Itulah yang namanya apa? Sempurna. Itulah kenapa saya katakan tadi sampai tuntas, sampai selesai. Sekarang coba bayangkan seandainya hidup Yesus itu ceroboh, sembarangan, asal ngomong, asal hidup. Kira-kira seperti Bapak Ibu Saudara dan saya. Tentu karya penyelamatan itu tidak akan terjadi. Dosa itu tidak mungkin akan terhapus saudara. Rencana Allah tidak akan terpenuhi. Ya, gagal walaupun Kristus matinya di kayu salib loh saudara. Kristus matinya tetap di kayu salib. Tapi sepanjang perjalanan hidupnya ceroboh. Maka darahnya kan enggak kudus saudara. Enggak jadi mahal saudara. Amin saudara. Itulah sebabnya kita harus betul-betul mengerti saudara. Bahwa kematian Yesus adalah kematian yang bermartabat. Kematian yang mulia saudara. Alasan lain apa ada saudara? Lah sekarang pertanyaannya terlebih dahulu bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya juga merindukan satu kematian yang bermartabat, yang mulia saudara? Nah biasanya kalau ditanya sampai di sini biasanya kita agak ragu saudara. Karena pikirnya kalau ditanya begini kita akan segera mati saudara. Padahal enggak begitu. Seperti saya katakan di awal tadi, kalau memang yang namanya kematian itu realitas, kenapa sih kita enggak mikirin dari sekarang? Ada loh teman saya pernah saya saksikan ya karena dia sakit, dia beli sepasang liang di delingan, malah sampai sekarang masih hidup saudara. Ya, padahal sakitnya tumor loh saudara, sembuh. Ada lagi teman saya sehat walafiat, bukan orang Kristen loh. Lah ini loh yang penting, dia bukan orang Kristen. Tetapi dia ngomong sama saya, Bang, kita itu harus mempersiapkan kematian. Loh kok iso saya ngomong itu? Iya, karena orang yang mati itu keluarganya repot katanya begitu. Lah terus gimana? Ya saya persiapkan, semua saya fotokopi dulu. Saya sudah saya fotokopi surat-surat yang dibutuhkan, tak kasih tahu istri saya, anak saya, nanti kalau saya meninggal, pokoknya saya simpen di sini, kamu ambil, kamu bawa ke sana, pasti beres. Saya heran karena itu bukan orang Kristen, saudara. Kalau kita melihat, ya, saudara-saudara, sepupu kita, itu selalu loh yang didengung-dengungkan itu tentang akhirat, saudara. Mereka memikirkan betul,
kekekalan. Nah kita lengah. Karena apa? Kok bisa lengah? Tidak memahami apa yang dipercaya ini secara utuh. Itu bahaya saudara. Kalau orang tidak mengerti yang dipercaya secara utuh, apapun itu bahaya saudara. Iya kan? Tahu mesin misalnya setengah-setengah, bahaya enggak saudara? Bahaya. Bisa nyetir setengah-setengah, bahaya enggak saudara? Bahaya karena enggak utuh saudara. Nah itulah sebabnya kita mulai sadar. Kita bersyukur kalau Tuhan kasih pencerahan dan membuat kita sadar. Lah sekarang kembali saya tanya lagi, apakah saudara merindukan satu kematian yang mulia, yang bermartabat? Jujur kalau saya sendiri merindukan akan hal itu. Lalu bagaimana caranya Pak? Caranya kita juga harus, kalau tadi Tuhan Yesus ya menyelesaikan dosa semua manusia sampai tuntas. Lah kalau kita merindukan kematian yang mulia, kita harus menyelesaikan kodrat dosa yang ada di dalam diri kita sampai tuntas. Katakan amin. Saudara, dosa kita itu sudah ditebus. Saya tadi sudah jelaskan, baik mereka yang pernah hidup sekarang atau yang akan hidup. Sudah selesai. Jadi kalau kita itu minta ampun kepada Tuhan, sejatinya yang kita mohonkan itu kecenderungan atau natur dosa kita. Dengan bahasa mudahnya gini loh, kenapa kok saya bisa begitu lagi? Bisa mengerti saudara? Sudah ngerti, kalau terjadi seperti ini saya pasti marah. Misalnya seperti itu kodrat dosa itu ada di dalam diri kita. Kemudian ketika terjadi hal itu, kita sebutnya sudah ngerti, kalau gitu nanti marah. Kita marah tenan, marah beneran. Akhirnya kita kan berdoa, Tuhan ampuni aku. Bukan karena perbuatan marahnya, tetapi kenapa kita bisa marah. Itu yang dimohonkan ampun, itu yang namanya kodrat dosa. Kalau di dalam Efesus 4 ayat 22 itu dikatakan sebagai manusia lama, saudara. Itu yang harus kita selesaikan, yang harus menyelesaikan kita. Dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 22 gini, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan. Manusia lama itu membawa kita kepada kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Tahu saudara? Oleh sebab itu ketika saudara disakiti seseorang, saudara harusnya kecewa. Amin saudara. Saudara melihat seseorang berhasil, seringkali yang kita alami apa kalau lihat orang berhasil? Jujur. Apa? Iri hati. Mau muncul, jangan diturutin. Kan gak ada yang lihat itu, gak ada yang tahu. Itu kodrat dosa, kecenderungan kita. Lah kalau kita mau mengalami kematian yang mulia, harus selesaikan itu. Ya, jangan iri hati. Iri hati yang paling halus itu apa? Tidak suka dengan orang itu. Jangan sampai saudara gak suka, padahal kadang-kadang kita gak kenal dengan orang itu. Amin saudara, itu kodrat dosa. Amin. Ketika saudara dibuat berhasil, sukses, karir saudara beroleh gelar jabatan, ya, kedudukan yang tinggi, biasanya lalu muncul apa saudara? Sombong. Itu semua orang loh saudara, semua orang. Ya, baik tua ataupun muda, terpelajar atau enggak. Semua ngalamin gitu. Mau nyombong, langsung ini kodrat dosa, ini manusia lama mesti tak buang, nggak usah diturutin. Jangan sombong. Semua itu dari Tuhan. Ya. Saya tadi di sini jujur, waktu ibadah saya rasakan, aduh Tuhan ampuni aku, kok ibadahku lebih baik tadi pagi. Tadi pagi saya ibadah bisa lebih kusuk. Kenapa ini enggak? Nah, ada itu salah-salah
ada kodrat dosa yang mau muncul, harus segera diselesaikan. Dan itu setiap saat sepanjang hidup kita. Amin saudara, itulah hidup kita itu peperangan setiap saat. Lah kalau kita mau mengalami kematian yang bermartabat, kita harus selesaikan kodrat dosa kita sampai tuntas. Apalagi kalau sudah sampai punya kebencian, apalagi kalau sudah punya dendam. Itu tidak kelihatan saudara, itu harus diselesaikan. Kalau malam ini ada yang masih dendam, ya, bahkan memikirkan sesuatu yang jahat untuk orang lain, bertobat saudara. Amin saudara. Itu kodrat dosa yang muncul yang akan membinasakan saudara. Lalu yang kedua, kenapa saya katakan bahwa kematian Yesus itu bermartabat atau mulia? Yang kedua, kita lihat karena Yesus itu mati untuk hidup. Perhatikan, mati untuk hidup saudara. Di dalam Matius 28 ayat 5 sampai 6, ketika itu Maria dan Maria Magdalena pagi-pagi pergi ke kubur Yesus. Tetapi yang ditemui justru malaikat. Malaikat itu berkata, aku tahu kamu cari Yesus kan? Dia udah gak ada di sini, dia sudah bangkit seperti yang dikatakannya. Dikatakan seperti itu saudara. Artinya apa? Yesus sudah menang atas maut. Dia bangkit, dia hidup. Itu artinya apa? Kematiannya bukan kematian untuk selama-lamanya. Amin. Tetapi kematian Yesus itu untuk hidup. Bahkan hidup selama-lamanya. Bahkan untuk memerintah bersama-sama dengan Bapa di surga, saudara. Itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Ingat, Yesus sama seperti Bapak Ibu Saudara, manusia biasa, bukan makhluk asing, bukan makhluk aneh, ya, bukan makhluk yang diciptakan khusus, ya, diberikan superiority. Kelebihan-kelebihan tertentu dibandingkan Bapak Ibu Saudara? Enggak saudara. Bisa ngerti saudara? Tahu ya saudara? Makanya saya katakan tadi kematian Yesus adalah kematian yang mulia. Dan yang lebih luar biasa lagi, karena kemenangan Yesus atas maut itu memberikan peluang, memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya untuk mengalami kemenangan. Artinya apa? Artinya ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita juga beroleh kesempatan atau peluang untuk beroleh hidup yang kekal. Itu sama artinya apa? Kita bisa mengalami kematian yang mulia atau kematian yang bermartabat, saudara. Di dalam Yohanes 11 ayat 25 jelas dikatakan, akulah, jawab Yesus ya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Sedikit orang Kristen yang menghayati akan hal ini, yang mempercayai akan hal ini. Kebanyakan enggak gagas saudara, enggak gubris. Yang penting percaya Yesus, tapi percaya yang salah. Percayanya cuma memiliki pengetahuan di dalam pikirannya. Itu namanya pengaminan akali atau persetujuan pikiran. Belum bisa dikatakan sebagai percaya atau iman. Karena namanya iman atau percaya itu tindakan atau perbuatan. Pasti ada sesuatu yang kita perkarakan dengan orang atau pribadi yang kita percayai. Sangat jelas di sini. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita akan hidup walaupun sudah mati. Jadi kematian kita kelak itu tidak akan membawa kita kepada kematian atau kebinasaan kekal, tetapi akan membawa kita kepada hidup, bahkan
hidup yang kekal. Itu maksudnya. Yang ngerti katakan amin, saudara. Ya, nah, pertanyaannya sekali lagi, maukah saudara ya mengalami kematian yang bermartabat, kematian yang mulia itu? Karena ada kesempatan loh saudara, ada peluang. Peluang itu sudah dibuka oleh siapa? Tuhan Yesus. Dan peluang atau kesempatan itu diberikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Tetapi peluang itu tidak otomatis, melainkan harus kita perjuangkan. Konsep yang salah bahwa ketika kita sudah menjadi orang Kristen, kita percaya Yesus, kita enggak peduli percaya kita itu benar atau tidak. Tetapi kita yakin kalau mati masuk surga, saudara. Beroleh hidup yang kekal, bukan seperti itu, bukan otomatis. Yesus menang, kita dikasih peluang atau kesempatan untuk menang. Buktinya kita lihat di dalam Wahyu 2 ayat 26. Dikatakan, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, pekerjaan siapa? Bapa di surga, kepadanya kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Artinya kita tidak hanya akan mengalami hidup yang kekal, tapi memerintah bersama Kristus. Tetapi ada syaratnya, barang siapa menang. Kalau kalimat barang siapa menang artinya tidak semua orang itu bisa menang. Amin saudara. Tetapi ada peluang atau kesempatan untuk menang. Itu maksudnya barang siapa menang. Lah Tuhan menghendaki apa? Tuhan menghendaki supaya kita menang. Katakan amin saudara. Ngerti ya saudara? Jadi ya kita mesti buktikan. Percaya atau iman kita itu melalui apa? Melalui hidup yang mulia, saudara. Karena tadi sudah saya katakan, ketika yang bermartabat, hidup yang mulia, yang bermartabat itu yang seperti apa? Hidup yang melakukan kehendak Bapa dan memenuhi apa yang menjadi rencananya. Hidup yang selalu menyukakan hati Bapa. Pertanyaan yang bisa muncul, next, bagaimana ya agar kita bisa menang dalam kehidupan ini, bagaimana kita bisa melakukan kehendak Bapa sampai kesudahannya? Ini jawabannya sama. Bagaimana kita bisa mengalami kematian yang mulia? Caranya ya kita harus fokus kepada Tuhan dan kerajaannya. Seperti dituliskan dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Seperti dituliskan di dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2. Ya, carilah perkara yang di atas, pikirkanlah perkara yang di atas. Amin saudara. Intinya dalam hidup ini saudara jangan mementingkan diri saudara sendiri. Yang saudara pikirkan jangan hal-hal duniawi saudara. Nah sayangnya kebanyakan kita masih mementingkan diri sendiri. Pokoknya aku, yang penting aku untung. Yang lain buntung enggak masalah. Ya. Yang dipikirkan cuma hal-hal yang duniawi. Bagaimana untuk mengejar ambisinya. Bagaimana supaya hobinya bisa terpenuhi. Bagaimana supaya kita bisa memperoleh apa yang sudah kita cita-citakan, tetapi semuanya hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita, bukan untuk Tuhan. Nah itu salahnya, saudara. Jangan, apalagi sampai jatuh ke dalam percintaan dunia, terikat dengan dunia. Enggak boleh, kita harus matikan itu semua, segala keinginan, kesenangan, ya segala hobi, segala hiburan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan yang tidak menyukakan hatinya. Amin, saudara. Hidup itu harus kita jaga ya agar tetap memperhatikan perasaan Tuhan. Tuhan itu hidup punya perasaan. Setiap perkataan, perbuatan dan tingkah laku kita jangan sampai mendukakan hati Tuhan, saudara. Terhadap pergaulan,
atau kegiatan yang tidak membawa kepada pertumbuhan iman, kita harus tegas dan berani berkata tidak. Ya, saudara. Segala sesuatu yang tidak patut kita perkatakan, yang tidak patut kita dengar, yang tidak patut kita lihat, ya jangan kita lakukan. Saudara, sebaliknya apa? Sebaliknya kita harus kerja keras, mencari nafkah dengan sungguh-sungguh, mencari nafkah dengan benar, saudara. Untuk apa? Supaya kita bisa menghidupi keluarga kita. Amin. Lalu kita berikan waktu yang cukup untuk keluarga. Sisanya kita pakai untuk belajar firman, untuk bersaat teduh, untuk berdoa. Saudara, untuk mendengarkan khotbah. Itu yang harus kita kerjakan. Sehingga apa? Sehingga tanpa kita sadari kita sedang merajut kehidupan yang mulia. Saudara, dan itu sama artinya kita memetakan, membuat jadwal dalam segala kegiatan hidup kita. Setiap jam, setiap menit, setiap detik sudah terjadwal setiap hari ya, sepanjang umur hidup kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara, itu cuman perlu membiasakan. Semudah itu tetapi juga sesulit itu. Tetapi saudara pasti bisa. Karena roh Allah, roh kudus akan menuntun saudara. Amin. Dan kalau kita memiliki hidup yang mulia, kita tidak akan khawatir lagi. Kapanpun waktu hidup kita berakhir, Tuhan memanggil kita bisa pastikan, pasti mengalami kematian yang bermartabat, yang mulia. Artinya bukan mati untuk selama-lamanya, enggak tragis saudara. Kalau kita mati tapi untuk mati selama-lamanya kan kayak hewan saudara. Mati sudah selesai, tapi manusia itu diciptakan sebagai makhluk kekal. Ya, kita harus hidup, setelah kita mati kita harus hidup selama-lamanya. Bahkan memerintah bersama Kristus di kerajaan surga. Biarlah itu menjadi kerinduan kita, bangun gairah itu di dalam hatimu. Memang tidak mudah, tetapi sedikit-sedikit kita berlatih bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang pemain musik dan pemuji bisa maju ke depan. Kita minta Tuhan supaya pulihkan keadaan kita. Jangan keraskan hati saudara, ya. Ingat saudara, hidup ini ada akhirnya. Ya, jangan sampai kelak kita menyesal. Kita pujikan pujian ini, pulihkan aku Tuhan. Haleluya. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Dari awal, mari bangkit berdiri saudara. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan roh-Mu.
lebih mengasihimu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Bapa, terima kasih Engkau sudah berkenan hadir, menolong, memberkati ibadah ini, baik dalam pujian, pengagungan, baik melalui kebenaran firman-Mu, juga melalui perjamuan kudus-Mu. Sebelum kami berpisah, kami menyerahkan jemaat-Mu yang hadir pada petang hari ini ke dalam pimpinan tangan-Mu ya Bapa, sepanjang seminggu ke depan. Kiranya Engkau terus menyertai, menolong, memberkati, memberikan kekuatan, menyembuhkan, sehingga apapun yang terjadi, apapun yang dialami, boleh dilalui dengan baik, dengan rasa penuh sukacita, serta ucapan syukur. Bahkan apapun yang diperjuangkan pekerjaan mereka untuk atau demi memuliakan Engkau, Engkau sendiri yang membuatnya berhasil. Bapa, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih studi atau yang akan mengikuti ujian tengah semester. Kami juga serahkan ke tangan-Mu, kiranya Kau berikan hikmat, Kau berikan persiapan yang baik, sehingga pada saatnya nanti semua soal yang dihadapi boleh diselesaikan dengan baik bersama Engkau, dan mereka boleh memiliki hasil yang terbaik pula. Tak lupa kami berdoa bagi bangsa dan negara kami dengan berbagai persoalan yang sedang dihadapi. Kami percaya Engkau Allah yang baik, Engkau selalu memulihkan, menyelamatkan bangsa ini. Para pemimpin kami, Kau berikan hikmat dan hati yang takut akan Engkau. Setiap persoalan boleh kami lalui bersama-sama dengan Engkau. Sehingga nama-Mu dipermuliakan. Sehingga kemuliaan-Mu boleh dinyatakan atas bangsa ini. Terima kasih, dan jika sebentar kami pulang, kami juga percaya Engkau menyertai baik yang dekat ataupun yang jauh, sampai di rumah dalam keadaan selamat tanpa kurang satu apapun juga. Sekarang Bapak Ibu Saudara, bukalah hatimu lebar-lebar, kedangkanlah tanganmu. Pulanglah, diberkatilah hidupmu, diberkatilah hidup rumah tanggamu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang menjadi pergumulanmu, diberkatilah setiap pria yang hadir pada petang hari ini, diberkatilah setiap wanita yang hadir pada petang hari ini, diberkatilah setiap anak-anak yang hadir pada petang hari ini. Pulanglah, bawalah serta berkat dan kemurahan daripada Allah Bapa di surga, damai sejahtera karya penebusan yang sempurna dari Kristus Yesus Tuhan kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang akan terus menyertai, memimpin, menuntun kehidupan kita sekalian, mulai saat ini sampai kelak Tuhan datang yang kedua kali. Bawalah pulang, bagikan kepada siapapun yang ketemui, sehingga dimanapun kau berada, engkau boleh menjadi alat bagi Tuhan dan kerajaannya. Di dalam nama Yesus, terimalah. Mari setiap kita yang sudah diberkati dan terima berkat Tuhan, dan percaya, katakan bersama-sama, amin, amin, amin.